Siap? Mana yang lain, Pak? Waktu ini miang nggih. Barat nggih. Play total nggih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Kita lanjutkan ngaji soal jawab berkaitan dengan tauhid. Kita nyampe pada halaman 36 membahas tentang macam-macam al-khauf. Macam-macam takut. Nah, di sini sudah salah Pak, yang mafhum tawakal. Oh, tawakal. Ah, iya. Berarti gak masuk jenengan Pak ya? Oh iya, gak masuk. Ketoro itu. Kita sekarang soal ma hukmut tawakkuli ila ghairillahi. Apa hukum tawakal kepada selain Allah? Kemarin apa definisi tawakal? Ada dua ya. Mengambil sebab, setelah itu diserahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal, Pak. Tawakal itu harus terpenuhi dua unsur. Unsur pertama, tafwidul amri ilallah, menyerahkan urusan itu kepada Allah. Serahkan, Pak, kepada Allah. Tapi disertai apa? Ma'afi'ilil asbabi, disertai dengan mengambil sebab. Jadi jangan bahasanya itu begini. Ya engkau lah sugi-sugi dewi toh gitu kan, nanti lah kaya-kaya sendiri. Ya kaya ndasmu piye karena suge kok ujuk-ujuk suge. Ya, enggak lah, suge tetap ada akhdul asbab, mengambil sebab. Orang itu sukses itu butuh proses. Orang kok ono ujuk-ujuk sukses, orang ono prosesku ya ora mungkin. Terkadang anak-anak itu kan taunya hanya sukses, tidak paham kalau sukses itu ada proses sebelumnya. Proses itulah namanya akhdul asbab. Taib. Nah, yang harus dipahami di sini adalah mengambil sebab. Setelah itu serahkan kepada Allah. Itu nyaman, Pak, urip nyaman. Jadi kita mau safar kemana aja, mengambil sebab. Semua sudah dimaksimali, kemudian sudah serahkan ke Allah. Begitu. Jadi kalau melepas suami kamu yang mau pergi kemana saja, ya akhdul asbab, sudah doain, sudah apa, sudah berdoa. Ternyata kok kecantol uang ya wis piye maneh, Pak. Ya toh? Wis toh dipagerono, Pak. Bojo sampeyan ku pageri wiritono, Pak ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wirid ngake ngono. Niate biar gak kecantol uang ngono kan. Tapi kalau takdire kecantol uang kok piye maneh kan ngono, Pak. Jadi ku jenenge jangan sampai Anda terlalu membesarkan mengambil sebab tanpa menyerahkan kepada Allah. Sebab kalau akhdul asbab tanpa menyerahkan kepada Allah itu syirkun, Pak. Syirk. Jadi apa namanya? Mengambil sebab tanpa Allah, tanpa menyerahkan kepada Allah itu bisa syirik. Tapi kalau bersandar kepada Allah tanpa mengambil sebab itu apa? Qadhun fi syariah,
mencelah kepada syariat, karena syariat itu menyuruh mengambil sebab. Orang kome pasrah bongkoan naik gitu. Nabi Yunus alaihi salatu wasallam ketika perang ya memakai baju besi. Kenapa nggak tawakal kepada Allah aja? Itu Nabi loh, kanjeng Nabi loh, kanjeng Nabi. Jelas ya? Jadi paham? Perhatikan. Bahkan saya katakan salah satu sebab keberkahan itu adalah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna haqqat tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu bitana wa ta'usuk taghdu khimasa wa ta'udu bitana." Andai kata kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana memberi rezeki burung. Pagi hari berangkat dalam keadaan kosong dan sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Jadi burung itu tawakal nggak? Keluar dulu kan, setelah keluar kenyang. Nggak ada ceritanya burung itu kelaparan, Pak. Nggak ada ceritanya burung itu kelaparan. Dan nggak ada serakus kayak kita. Ada nggak burung sampai nggak kresek ngantongi sampai besok? Nggak ada, Pak. Nggak ada ngantong kayak ngono. Kita lo duitnya seakeh kurang aja. Duitnya ATM sih wake, tapi ya mergawe wae. Dengan bahasa mana mangan opo gitu kan. Jadi kayak burung itu orang duwe akal, tapi luwe pintaran burung karo kita. Saya mau coba sarah hadis ini luar biasa. Jadi tawakal itu salah satu keberkahan, Pak. Bahkan dalam hadis Bukhari itu Aisyah radhiyallahu taala anha itu ditinggalin beberapa sok dari gandum, Pak. Itu dia makan beberapa minggu, beberapa bulan tuh nggak habis-habis. Falamma ra'aituhu, maka tatkala aku lihat ternyata barang pokok itu tinggal sedikit, maka setelah itu habis. Babak rahasianya, Pak. Ketika dibuka, ada nggak rasa kekhawatiran? Ada nggak? Loh kok sentek? Dari mana? Besok dari mana kan? Nah, maka muncul ketakutan itu menghilangkan keberkahan. Tapi awalnya tadi alas, pokoknya nggak pernah lihat. Pokoknya ono ngono ae. Yo ono ae mbok bicarane Allah kayak berkah. Makanya kata duwe beras gak usah didelok bendino wae. Coba tentek. Ya wis lah pokoknya cukup wae. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Engko lah awet, Pak. Ya ngono duwite ngono didelok duwe ATM sekali wae didelok saldo. Kira-kira orang sing ngirim apa ora, delok saldo maneh saldo. Sampai elek ya ora bakal ono sing ngisi saldo. Kita ini ya Allah barang tawakal. Duwe anak loro wae menimbangan apa caca. Padahal yang jamin anak kamu itu bukan Anda tapi apa? Allah Subhanahu wa taala. Kita itu punya tugas berat. Saya pikir ini logika saya, Pak. Bisa dibantah, bisa ditolak. Dan bisa diterima. Yang susah terhadap anak itu bukan delek mangan, Pak. Didik anak. Karena kalau didik anak nggak ada jaminan. Dijamin tergantung kedua orang tuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi atau yunasyirani atau yumajisah. Anak itu asalnya di atas fitrah. Siapa yang bikin dia Yahudi, Nasrani, Majusi? Siapa? Orang tuanya. Tapi kalau rezekinya anak, sudah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi
rezeki wis dijamin oleh Allah rezekinya. Makanya ndelok nggawe anak sing wakeh, ndelok bojo sing wakeh. Ojo tapi bahaya itu. Rezeki ini itu di tangan Allah. Tapi kalau pendidikan nih itu sing susah. Makanya kita tidak khawatir Pak masalah rezeki. Tapi yang kita khawatirkan kalau anak wakeh itu urusan apa? Pendidikannya. Itu yang repot. Apalagi masa-masa ibu yang tidak kondusif dalam mendidik anak. Saya katakan zaman sekarang itu ibu tidak kondusif dalam mendidik anak. Ora iso didik anak sehat. Tenang, ora iso. Yang dikedepankan ibu itu hanya marah, mukul. Itu aja kerjaannya orang tua itu. Kurang ini mukul, gak enak ini mukul, nangis sedikit dipukul, nangis sak jam dipukul. Kurang sabar ya Pak. Ibu sekarang itu kurang sabar. Kurang sabar, tenang tanya. Atau nggak usah menduluin aku kan. Buktinya mana itu kan. Lihat istri kita. Istri jenengan sabar apa? Gepak-gepok wae anak iku warak digepuk sampai kuru ngene ini. Iya, ya Dek, kok guyu Dek, digebuki ora Dek? Ya kayak gini kan nggak apa namanya guyu kan jadi nggak terlalu. Tadi kan kayak fokus banget gitu loh, Pak. Jadi saya alihkan dengan awal guyonan tadi. Ya saya baru pas lagi tesis kemarin Pak, saya lagi tesis kemarin itu saya terpicu dengan membaca pendidikan anak, karena saya sejak sebelumnya saya nggak pernah menyentuh di pendidikan anak sama sekali. Baru membuat tesis kemarin itu saya terpicu untuk harus membaca dan menulis, karena pendidikan anak itu Masya Allah luar biasa penting dalam kehidupan rumah tangga dan bangsa dan negara. Tapi ingat, pendidikan itu kita tetap akhdul asbab. Semua diserahkan ke siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting, Pak. Anda sudah mencurahkan pendidikan untuk anak, pasrahkan kepada Allah. Masrano gampang, Pak. Yang susah itu apa? Mengambil sebab. Bagaimana orang tua juga jarang belajar di pendidikan anak. Pemane bapak ayo mergawe miang terus. Kapan tahu moco cara didik anak? Pemane ibu sibuk apa? Mbeteti iwak. Pemane? Derek duit manggang iwak terusnya. Gak sempet mikirin pendidikannya anak. Paling banter gurunya anak adalah HP. Gurunya anak sekarang ini adalah HP. Padahal HP itu merusak pendidikan anak dalam semua sisi. Mau diapain Pak kalau sudah gini, mumet. Bukan Pak ya. Sama sing anaknya kayak resiko nih dewi. Anakku akeh. Padahal anak saya itu sudah tak manage Pak. Saya memanage anak itu nggak harus keluar dalam 3 tahun, 4 tahun. Itu saya manage Pak. Bukan KB tapi ada manajemennya. Saya karena khawatir bukannya saya nggak bisa didik, tapi apa? Gak sempet didik. Itulah jadi berat di pendidikan anak ketimbang dilek mangane kanggone anak. Jadi begitu Pak. Jangan sampai kita itu masuk neraka gara-gara anak. Nanti khawatir anak itu nanti laporan dengan Allah. Ya Allah, kenapa Allah nyiksa aku gitu kan. Sedangkan aku begini ini karena kedua orang tuaku. Tapi nggak stres Pak.
Sebagaimana ada seorang laki-laki datang ke Umar bin Khattab, seorang ayah datang ke Umar bin Khattab. Kayak Umar bin Khattab, datang seorang ke Umar bin Khattab mengadukan tentang perihal anaknya. Wahai Amirul Mukminin, anakku durhaka begini. Dipanggil Pak sama Umar, sini kamu anak. Diseneni sama Umar, kamu ini durhaka sama orang tua, gimana kamu begini? Si anak bilang, ya Amirul Mukminin, boleh aku bertanya, apa hak anak dari orang tuanya? Umar menjawab, satu, mencarikan ibu yang baik untuk dia. Mencarikan ibu yang baik untuk dia. Kedua, menamai anak dengan nama yang baik. Ketiga, mendidik dia dengan pendidikan yang baik. Apa kata si anak? Ya Amirul Mukminin, 3 perkara yang jenengan sebutkan itu tidak ada pada orang tua kami. Masya Allah. Umar berbalik Pak, yang awalnya marah kepada anak justru marahi ke orang tua. Apa kata beliau? Laqad aqaqta waladaka qabla ayyauka waladuka laka. Kamu itu sudah durhaka kepada anak kamu sebelum anak kamu durhaka kepada kamu. Bisa dipahami ya? Saya hanya punya kesimpulan Pak, dari sekian lama saya belajar itu, pendidikan anak zaman sekarang ini urgent banget. Dan yang saya tekankan di sini adalah bukan pendidikan secara formal atau pendidikan Anda itu ngajarin, bukan. Karena anak itu lebih pintar, karena HP itu lebih pintar daripada Anda. Ya apa enggak? HP itu lebih pintar daripada kita. Ya apa enggak? Anda ditanya, Bi, apa doa naik pesawat? Waduh, enggak ngerti nak aku nak. HP pintar Pak. Buka Google doa, ini wis ketemu Pak. Jadi Google itu guru terbaik bagi anak daripada orang tuanya. Sepakat gak ini Pak? Sepakat kan? Sepakat Pak. Jadi HP itu adalah lebih baik, guru terbaik bagi anak ketimbang kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya ya wae Pak, ya ngerti apa-apa Pak. Maca akeh, maca kitab ya ora ngerti, maca iki ora ngerti apa-apa Pak. Tapi Google melebihi semuanya. Jadi pendidikan terbaik bagi anak di zaman sekarang ini adalah kedekatan orang tua kepada anak. Itu Pak. Dan kedekatan itu Anda jangan marahin dia. Jadikan anak itu nyaman di depanmu, nyaman di sisi kamu. Sebab kalau anak itu sudah nyaman Pak, kamu ngomongin nak ngaji berangkat Pak, karena dia nyaman. Dia nyaman Pak. Sama suruh apa lah nyaman. Dia menjalankan perintah kamu itu bukan karena takut Pak, tapi karena nyaman. Beda kalau anak disuruh orang tua karena takut, karena lihat orang tuanya itu kayak harimau gitu Pak ya. Itu dia tertekan Pak, pasti ada masalah di belakang hari. Dia nggak nyaman sebenarnya dengan orang tuanya. Makanya sesibuk-sibuknya kamu dalam kerja, gunakan waktu khusus untuk anak kamu. Yang terpenting adalah anak itu nggak butuh dimarahin Pak, butuh disayangin. Anak itu tidak butuh kamu pukul, tapi kamu nasihatin. Pendidikan mukul itu Pak, itu kuno, nggak berlaku di zaman Noah. Dari masa ke masa itu para ilmuwan sudah meneliti Pak. Jangankan itu, kita di sama santri, mukul santri Pak, Melayu santri nih Pak. Zaman biyen
Santri dipukul tambah takut Pak, jerah. Ini saya santri dipukul melayu Pak, melawan guru nih. Jadi bukan itu pendidikan sekarang. Makanya di pondok kami nggak boleh mukul guru, nggak boleh mukul murid, karena nggak ada fungsinya. Yang adalah pendekatan. Kata istri didekati ora iso ya monggo mulai ngono wae Pak. Sepegel ya gitu kan. Kan wis piye? Wis ora kuat kan monggo mulai kan ketenang. Jadi itu tolong anak ini sudah nyampaikan ini sekian tahun Pak saya mencari solusi terbaik. Tak sampaikan ke jenengan 10 menit bayangkan. Benar tak? 10 menit sampean sudah meresap ilmuku sekian lama saya mencari. Jadi itu pendekatan Pak, sebenarnya pendekatan. Ingat jangan dipukul Pak, pukul bukan solusi. Justru bikin marah dan nggak senang kepada kedua orang tua. Dendam Pak masalahnya Pak. Zaman now Pak beda dengan zaman dulu. Zaman dipukul, iya zaman dulu Pak, jenengan dulu dipukul takut apa enggak? Saya Pak anakmu kamu usir Pak, lak Melayu Pak. Zaman dulu zaman diusir kan takut banget kan? Saya nempel di pinggir rumah kan. Saya Pak Melayu Pak. Melayu. Dia lebih nyaman tidur di orang lain daripada di rumah kamu. Jadi bukan itu solusi Pak sekarang. Kalau udah di teman-temannya lebih kacau lagi nanti jadinya. Lebih kacau lagi jadinya. Ini memang problem semua orang tua yang harus dipahami. Ya harus dipahami. Egonya kamu yang keras, yang tanggalkan Pak, tanggalkan dalam pendidikan anak. Kesimpulannya, jangan jadikan anak itu takut kepada kamu, tapi jadikan anak itu nyaman. Perhatikan nyaman Pak, itu penting. Itu kaidahnya sudah. Bicaranya anak itu nyaman. Sebenarnya anak itu nggak butuh rumah ber-AC, enggak. Dia butuh nyaman ketika melihat kedua orang tuanya itu nyaman. Walaupun tidurnya nggak punya mainan nggak apa, tapi kalau dia nyaman Pak, udah nyaman. Tapi kalau orang tuanya keras ya. Nggak dong. Kesimpulannya Pak, itu teori Pak Akhdul Asbab. Setelah Anda lakukan ini, pasrahkan ke Allah. Nggak tahu gimana Allah nanti mengatur semuanya. Yang penting kita sudah mengambil sebab. Nah, sekarang kelanjutannya. Ma hukmut tawakkuli ila ghairillahi. Apa hukum tawakal kepada selain Allah? Perhatikan. Apa hukum tawakal kepada selain Allah? Kesimpulan Pak, kalau menyerahkan urusan itu dan urusan itu tidaklah mampu kecuali kepada Allah, lalu Anda serahkan kepada Dia, maka ini syirik besar. Kok bisa? Karena perkara itu tidaklah mampu kecuali hanya Allah. Terus kamu serahkan kepada selain Allah, maka ini syirik. Paham gak? Baik. Kedua, jikalau pada perkara yang makhluk itu mampu, tapi kamu jadikan sebagai sebab, paham ya? Maka itu boleh. Kamu jadikan dia sebab ya, itu boleh. Ketiga, jikalau engkau menyerahkan kepada Dia dan Dia mampu melakukannya, mampu Pak, tapi nggak kamu jadikan dia sebab, maka ini adalah syirik kecil.
Paham nggih? 3. Ini rahasia, Pak. Ini harus gak belajar ini. Orang ketemu ini. Jadi yang butuh difahami adalah pertama, sesuatu yang Anda pasrahkan kepada selain Allah itu dia mampu nggak? Atau sesuatu itu yang mampu hanyalah Allah, tapi Anda pasrahkan kepada dia, maka ini syirik besar. Pada perkara yang hamba itu mampu. Kalau hamba itu mampu, kamu jadikan dia sebagai sebab, maka ini nggak apa-apa. Tapi kalau antum tidak jadikan dia sebab, paham ya? Anda lupa, antum nggak jadikan dia sebagai sebab pada perkara yang dia mampu, tapi Anda tidak menjadikan dia sebagai sebab, maka itu syirik kecil. Menyadarkan pada Allah. Ya? Yang ketiga itu tapi dia menyadarkan pada Allah. Enggak, ke dia. Nyandarnya ke dia. Tapi dia mampu. Lupa sama Allah untuk menyandarkan ke dia. Maka itu syirik kecil. Sekarang saya kasih untuk dokter. Mampu enggak secara hukum umumnya gitu kan? Mampu kan ngobatin kita? Mampu kan? Menyembuhkan? Enggak ya? Enggak. Yes. Mampu ngobatin kita, Pak. Nyuntik seterusnya. Di dalam dia menyuntik kita, di dalam meramut kita, di dalam merawat kita, dan memasukkan ke rumah sakit, kepada rumah sakit dia, maksudnya rumah sakit, memasukkan kita ke dalam rumah sakitnya, itu hamba mampu. Paham? Ketika Anda menyandarkannya kepada si dokter itu sebagai hanya sebab, maka itu boleh. Tapi ketika antum nggak jadikan dia sebab, seakan-akan dia adalah satu-satunya penolong kita gitu kan. Anda lupa kalau dia hanya sebagai sebab. Anda lupa itu. Anda lupa. Antum tidak jadikan dokter sebagai sebab, tidak. Tapi dia penolong, penyandar satu-satunya. Tapi dia mampu. Makanya syirik kecil. Tapi kalau Anda menyandarkan kepada dokter di dalam penyembuhan, syirik apa lagi? Syirik besar. Dokter gak iso nyembuhkan, bro. Mek iso ngobati. Oh jadi sadarno ke dokter ya, Pak. Waras kula pasrahkan kali jenengan, Pak. Ini kalau omongan syirik. Sering kan katakan? Sering kan gitu kan? Nah, itu omongan-omongan syirik, Pak. Hati-hati. Anda seakan-akan memasrahkan uripmu kepada siapa? Ke dokter. Urip mati ku, Pak, dokter ra duwe hak. Dia hanya berusaha sebagai manusia biasa. Maka kalau kita datang ke dokter, jadikan dia sebagai sebab aja. Karena dia punya kemampuan untuk ngobatin. Kemampuan untuk ngobatin kita. Tapi jadikan dia sebagai sebab. Paham gak? Kalau saya memasrahkannya karena dia memiliki ilmunya itu, saya ilmu terkait untuk aku apa cari sampean ya. Dalam pengobatan ini ya apa-apa kan, tinggal al-umur maqasid ya, perkara sesuai dengan niatnya. Hati-hati Pak Ruqyah, Pak. Ruqyah ini sering terjadi. Orang yang minta ruqyah itu wis apa? Wis cuapek. Diobatkan kemana-mana nggak waras, nggak sembuh gitu kan ya. Terus ada kabar bahwasanya si itu jago ruqyah. Paling orang tuanya bilang, Pak, aku wis pasrah kalau jenengan, Pak. Aku wis kesana sini gak waras. Wis aku pasrah kali jenengan. Nah,
Iki hati-hati iki. Maksudnya pripun, Pak? Pasrah dalam mengobati atau pasrah dalam menyembuhkan? Jenengan harus sampaikan. Seng marasna ku mboten kula, Bu, mboten, Pak. Niku Allah. Kami ini hanya sebagai sebab tok. Seng jenenge sebab iku iso uga terwujud, iso uga tidak terwujud. Jadi kan aku mek sebab tok. Semua itu Allah yang menentukan. Aja kok meneng wae jenengan di ngomongi ngono, meneng wae. Wah, iku yo pintu syirik iku. Tambah gumedhe ngono, Pak. Bisikan setan iki yo mengaku kono aku yo ora waras sih. Nah, iku hati-hati kok ngono iku. Orang itu nyandarkan ke jenengan iku berat loh, Pak, penyandaran iku, Pak. Penyandaran itu berat loh, hati-hati. Karena kondisi manusia itu lemah. Orang disandari lo berat, Pak. Kayak gini. Nah, pokoknya mini sekolah itu tak pasarno sampean wae nak. Waduh, Pak. Wah, berat, Pak. Kok pasarno wis piye kan ya. Iku berat, Pak. Nah, di pasar emang lo berat. Nah, ya, paham nggih? Baik. Lauhalani, orang yang bertawakal kepada selain Allah itu memiliki dua keadaan. Yang tadi kan saya sebutkan tiga keadaan ya. Ini saya dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, ayyakuna syirkan akbaro. Itu syirik besar. Kapan itu? Wa huwa ayyatawakkala ala ahadin, dia bertawakal kepada seseorang minal khalqi, dari makhluk, fima la yaqdiru alaihi illallahu, pada perkara yang tidak mampu alaihi, ing atase perkara, illallahu, kecuali hanya Allah saja. Nah, pada perkara yang tidaklah mampu kecuali hanya Allah, lalu dipasrahkan kepadanya. Wis mudeng ya. Fahadhi ibadatun, mongko utawi iki iku ibadatun, jenenge ibadah yang surrifat, ibadah itu dipalingkan ila ghairillahi, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham belum ini? Jelas? Jelas gak? Jelas gak? Wis, kapan dikatakan syirik besar? Kalau pemasrahan tadi kepada makhluk pada perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah. Ndelekno jodoh iku piye, Pak? Mampu gak makhluk? Ndelekno jodoh mampu apa ora? Mampu. Tapi jadikan dia sebagai sebab. Ojo kok wis pokoknya aku bongkokan ae karo awakmu, wis aku pasrah karo awakmu, wis ndelekno jodoh aku, tanpa Anda menjadikan dia sebagai sebab. Kayaknya dia satu-satunya orang yang wis. Al-halatu saniyatu, keadaan yang kedua, ayyatawakkala alal makhluki, dia bertawakal kepada makhluk, fima aqdarahullahu alaih, pada perkara yang Allah berikan kemampuan kepadanya. Allah berikan kudrah, kemampuan itu. Fahadha nau'un minas syirki, ini macam dari syirik. Bal huwa syirkun khafi, ini syirik tersembunyi. Au syirkun asghar, atau syirik kecil. Kenapa? Taib. Ini bedanya pertama dengan yang kedua apa? Di mana bedanya? Kalau yang pertama nggak mampu kecuali Allah. Yang kedua apa? Allah berikan kemampuan kepadanya. Dan dia pasrah kepada, pasrah memang kepada selain Allah, pasrah. Bukan dijadikan sebab. Beda loh ya. Pasrah kalau gini, aku gak iso ngurusi aku tak pasaran awakmu ya, ngurno SIM ya. Ya memang pengurusan SIM itu sebagai sebab. Aku ora iso ngurusi tolong ya diurus ya.
aku tak pasrah nang awakmu wis. Iku pasrah yang bagaimana sebab dia mampu Pak ngurusin Pak. Iki mobil iki rusak. Kaya aku susah juga nak bengkel-bengkel ndi ora iso kaya awakmu tak pasrah nang awakmu iso apa jenenge ngobatin apa iki mobilku yang lagi foto-foto iki lah gitu kan. Iku pasrah yang dia punya kemampuan, tapi ojo sampai Anda lupa dia sebagai sebab. Itu nih Pak. Kalau sebab berarti masih enggak kepada Allah. Ya enggak? Ya enggak? Maka kenapa itu boleh? Makhluk hanya sebab, tergantung siapa? Allah. Kalau yang syirik kecil Pak enggak, dia memang menggantung ke dia, lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Tapi pada perkara yang dia itu mampu. Iki jero lho Pak ilmu iki Pak. Iki ora kok mes dinorong dino ini. Tapi ya, terus. Masya Allah. Lanjutannya, ma huwal wajibu fil ibadah. Apa yang menjadi kewajiban seseorang di dalam beribadah? Jadi kalau kita ini beribadah itu Pak, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Kayak ngaji ini ibadah ora? Ibadah. Tapi ada kewajiban yang harus kita penuhi di dalam menjalankan ibadah tadi. Menjauhi zina ibadah ora? Ibadah. Tapi ada kewajiban yang harus terpenuhi di dalam menjauhi maksiat tadi. Ingat dulu ya, hati-hati. Enggak kok sekedar kita ibadah, mek ngono tok, tidak. Ibadah plus ada apa? Kewajiban yang harus kita penuhi. Gitu loh Pak. Pahami nggak ini? Apa itu lihat? Al-wajibu, jawabannya al-wajibu, kewajiban. Fil ibadati, di dalam ibadah itu wal jam'u bainal khaufi war raja. Menggabungkan rasa takut dan rasa mengharap. Jadi dia ngaji ini Pak, ngaji ini itu ibadah. Harus kita gabungkan di dalam melakukan ngaji ini dua ibadah. Takut dan mengharap. Takut apa Pak? Iya, aku ngaji iki karena kuwedi ning Allah. Aku disiksa piye gitu kan. Aku mengharap pahalai Allah, surga Allah. Atau gini, aku ngaji iki yo takut amalanku enggak diterima. Tapi aku juga mengharap diterima oleh Allah. Ngoten lho Pak. Jadi ada rasa ini orang kok saya yakin Pak, amalannya manusia ini dalam menjalankan ibadah sementing ibadah sementing ibadah keonok rasa takut dan rasa mengharap lah enteng Pak kalau ada ini Pak, istri Pak, istri melayani suami 24 jam istri ditinggal suami, tinggal suami bergawe ya nah laut itu kan mayang apa amin ku berapa sebulan berapa 2 bulan gak mulai gitu kan. Itu ibadah toh. Gimana cara ibadahi? Suami ibadah, istri juga ibadah lah enteng Pak. Gimana ibadahi istri? Ya aku rela ditinggal suamiku. Aku juga kalau ya takut tuh piye? Takut neraka. Aku sengkate gak ngoleh tuh, gak ngoleh ya. Atau telepon wae terus nggarai apa? Muring-muring bojoku atau nangis wae ya takut. Takut apa? Disiksa oleh Allah. Tapi aku juga apa mengharap walaupun ditinggal oleh suamiku pergi. Amin. Aku sabar menunggunya, ya kan? Dan menjaga kehormatanku, maka aku mengharap Pak pahala. Kan ngono Pak, enteng Pak. Tapi kalau nggak disisipin dengan dua
ibadat tadi, yaitu takut dan mengharap, isinilah nongas nangis saya kan Pak ya. Ada repot jadi urusan nih. Jadi nggak bisa begitu. Jadi mengiringi di dalam semua aktivitas ibadah Anda dengan dua prinsip ini ringan Pak. Ya perempuan itu kan wis katok Pak, bengi wis melayani sampean iki. Sampean kate wis dilayani lak turu Pak ya. Bojo kan beda, wong wedok Pak. Wong wedok itu kalau sudah merasakan enak gak iso turu. Kerjane tambah rajin. Bengi-bengi wis nyiapin opo nyiapin. Sampean enak tuh turu. Ngorok bedane wong lanang karo wong wedok. Mari ngono wedok pagi gak iso turu Pak, ngurusin anak, ngurusin bojo. Sembarang kalir Pak, sampai malam lagi. Kadang-kadang nggak bisa tidur. Dia kan capek Pak. Tapi kalau capek itu mau isine mek morang muring wae. Dadi ini ya stres dhewe. Hah? Jadi beban Pak. Tambah oleh dosa. Tapi kalau dia prinsip ini, aku capek koyo ngene iki karena aku takut kepada Allah. Jangan aku takut kepada Allah nanti melalaikan suami, melalaikan anak, melalaikan tugas. Takut sama Allah. Dan aku mengharap secapek yang saya lakukan ini hanya mengharap apa? Pahala. Lah mari urusan Pak, ringan ibadah kamu. Karena udah suka muring-muring itu gara-gara apa? Hilang dua prinsip tadi. Nah, itu diperhatikan. Padha karo lanang juga. Orang mergawe bar mergawe katok. Mari miyang mari ngono morang muring wae. Ya Rabbi, oleh kok iso morang muring wae. Anak ditendangin kabeh gara-gara apa? Sampean keliru Pak. Jenengan apa jenenge arane? Apa tadi Pak? Amen. Ngamen niku Pak, dudu ngamin Pak ya. Amen lu ngamen niku ya. Ya kan ibadah kan Pak ya. Anda takut kepada Allah, nerakanya Allah, ini bentuk ibadahku kepada kamu ya Allah. Aku oleh pahala, keringatmu lo oleh pahala. Ngono Pak, tapi ojo amin mari ngono. Ndelek doa. Nah, iku ya kasus iku. Ya melukai hati wanita itu. Nah, itu Pak. Jadi Masya Allah ringan Pak. Tapi mau teori nih, prakteknya susah itu kan. Teori ngono Pak. Ya tinggal menungsone Pak. Kalau dia pingin membahagiakan dirinya, pingin apa menenteramkan jiwanya, ya sudah jelas lakukan itu. Kalau nggak pingin ya terserah dirinya. Kan begitu. Nah, yaqulullah azza wa jalla, berkata Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah, tipu dayanya Allah? Fala ya'manu makrallahi, maka tidaklah merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Kita nggak merasa aman Pak dari makarnya Allah. Makanya dewek lu Pak, ya Allah kebarus bengi nah turung lengker. Nggak merasa, Anda merasa aman nggak kalau malam-malam itu datang azabnya Allah? Lu kok iso dhewekku turune enak ngono. Maghrib turu, subuh tangi. Kaya orang di beban uripmu. Nah bengi-bengi terus ana ula gedhe terus piye? Terus bengi ana siksaan Allah, ana tsunami terus piye? Kok enggak terasa takut ngono lho piye kan masyaallah kacau balu dhewek. Wal amnu min iqabillah, dan merasa aman dari siksaan Allah itu natijun, terhasilkan min adamil khauf, karena nggak punya takut. Karena nggak punya takut merasanya nyaman dari azabnya Allah. Orang yang melakukan maksiat itu loh, orang wedi toh kalau nanti itu ajalnya datang seketika itu. Orang yang marah-marah kepada suaminya, orang-orang yang mukulin kepada istrinya, apakah lo nggak takut saat Anda menampar dan memarahi dan membenci, mengomeli, itu
adabnya Allah, ajalnya Allah, mati terus nggak merasa aman toh. Antum merasa aman toh? Iso urip terus. Iso aman nggak? Napas maksiat delok TV, delok film mari ngono nyelatu bojone, lalu Allah cabut nyawai, nggak ngeri toh? Siapa yang merasa aman, Pak? Kalau dia merasa aman dari siksaan Allah, merasa aman dari makarnya Allah, merasa aman dari tipu dayanya Allah, merasa aman dari kesehatan yang jenengan diberikan oleh Allah, jenengan merasa aman dari keamanan Indonesia, merasa aman Pak jenengan Pak, sehingga nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita orang rugi Pak, orang rugi. Taib wa may yaknatu min rahmati rabbi, barang siapa yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, illa dhalun, tidaklah orang yang berputus asa dari rahmatnya Rabb, dari rahmat Rabbnya, illa dhalun, kecuali orang-orang tersesat. Wal qunut, dan orang yang putus asa itu natijun, muncul, terhasilkan min adamir rahjai, karena tidak ada pengharapan, tidak ada pengharapan. Taib, sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaat. Aku tak pamit dulu ya. Saya mau ngajar jam berapa? 9:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.